Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hai teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah literasi digital dalam bimbingan konseling, di mana untuk materi atau praktek yang saya ambil yaitu tentang cara mengaplikasikan Microsoft Office Word dalam pembelajaran. Di mana pada mata kuliah ini diampu oleh beberapa tim dosen, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Afdal MPD Kons, dan yang kedua yaitu Miss Gusni Diansuri MPD. Sebelum masuk kepada penjelasan lebih lanjut, langkah baiknya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jian Adila dengan nomor induk mahasiswa 21006064, berasal dari jurusan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Padang. Sebelum memasuki terkait dengan materi yang akan kita bahas, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu Microsoft Office Word. Microsoft Office Word itu sendiri merupakan aplikasi pengolah kata yang menggabungkan berbagai fungsi komputer yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation, di mana Microsoft ini merupakan salah satu software yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, perkantoran, yang digunakan untuk mengolah kata seperti membuat surat, makalah, laporan, dan lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, karena sudah terjadinya perkembangan zaman, yaitu perkembangan teknologi, tentunya semua pekerjaan itu akan terasa mudah karena tidak lagi dilakukan secara manual, namun dilakukan dengan bantuan beberapa software maupun teknologi tertentu. Nah, contohnya di sini dengan adanya Microsoft Word ini dapat mempermudah baik itu pekerja kantoran dan juga mahasiswa maupun siswa dalam mengerjakan tugasnya. Adapun fungsi dari Microsoft Word itu sendiri yaitu adalah sebagai pengolah kata, seperti membuat surat maupun makalah. Nah, untuk fungsi lebih lanjutnya itu dapat memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan, menghemat waktu dalam pekerjaannya, dan juga menghemat kertas dan biaya. Tidak seperti biasanya, seperti dalam halnya pembelajaran, yang biasanya menggunakan pulpen dan juga kertas dalam penulisannya. Nah, dengan adanya Microsoft Word ini, dapat lebih bervariasi terkait dengan penugasan yang diberikan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita fokus pada apa sih? Nah, tentunya untuk pembahasan kali ini kita akan fokus terkait dengan bagaimana cara pengaplikasian Microsoft Word ini dalam pembelajaran. Untuk itu, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, di sini saya telah membuat beberapa pengaplikasiannya dalam pembelajaran, di mana yaitu yang pertama dapat membuat referensi yang tersambung dengan aplikasi Mendeley, yang kedua itu dapat membuat tabel, yang ketiga memberikan penomoran halaman pada makalah maupun tugas yang dibuat, dan yang keempat yaitu membuat chart, di mana chart ini akan tersambung dengan Excel dalam pembuatannya nantinya. Nah, sebelum itu, Microsoft Word ini tentunya memiliki beberapa menu bar dalam pengaplikasiannya, di mana yang pertama itu ada mail merge, di mana mail merge ini biasa digunakan untuk mengolah satu surat dengan nama sendiri yaitu mail atau surat. Selanjutnya itu footnote dan endnote, lalu equation editor, selanjutnya tab, break, and page setup, lalu proofing and marking, lalu font dan sorting, dan juga table dan formatting. Kita lanjut pada pembahasan lebih lanjut, yaitu terkait dengan cara
membuat referensi atau kutipan yang nantinya akan tersambung dengan Mendeley. Yang pertama yang perlu dilakukan untuk membuat referensi atau kutipan itu, tentunya kita itu harus mencari sumber, baik itu jurnal maupun buku. Nah, tentunya untuk memperkuat pengetahuan kita harus teliti dalam mencarinya. Seperti mata kuliah yang kita pelajari sekarang, yaitu mata kuliah literasi digital. Nah, di sini saya mengambil dari Google Scholar, di mana langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, buka Google Scholar pada web internet yang kalian miliki, lalu carilah jurnal yang akan diambil kutipannya. Misalnya jurnal yang akan kita ambil yaitu mengenai kesehatan mental, maka bisa kita cari pada pencariannya jurnal mengenai kesehatan mental. Nah, jika kita sudah menemukan salah satu jurnalnya, maka pada bagian jurnal yang akan diambil itu, pada bagian bawahnya akan ada beberapa tulisan. Nah, di sana kita boleh mengklik site dan juga akan muncul nanti lalu klik Caveman, maka otomatis jurnal tersebut akan masuk pada aplikasi Mendeley. Nah, setelah masuk pada aplikasi Mendeley, lalu kita masuk kepada Word, dan setelah kita mengambil kutipan yang diinginkan, posisikan kursor pada bagian referensi kutipan yang akan diberikan. Posisinya itu sebelum titik dari kalimat yang akan kita beri referensi. Nah, lalu pada toolbar bagian Word, klik bagian referensi dan juga klik citation. Lalu akan muncul pemberitahuan Open Mendeley, lalu klik Cite pada bar Mendeley sehingga referensi kutipan tersebut akan muncul. Dan untuk daftar pustakanya, kita masuk pada bar Word seperti tadi pada bagian reference, dan selanjutnya klik bibliografi, maka akan muncul daftar pustaka tanpa kita perlu mengedit seperti memasukkan satu persatu, seperti memasukkan nama penulis, tahun, judul, dan juga alamat tempat terbitnya. Di sini saya sudah mempraktekannya sendiri, yaitu dapat kita lihat pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, itulah langkah-langkah dari memasukkan kutipan menggunakan Mendeley pada Microsoft Word. Pengaplikasian Microsoft Word dalam pembelajaran kedua yaitu dapat membuat tabel pada Microsoft Word, di mana tabel ini sendiri biasanya dapat digunakan dalam berbagai pembelajaran, di mana merincikan suatu yang dibutuhkan dan mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Adapun yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, kita dapat klik bagian bar pada Word, itu klik bagian Insert. Selanjutnya akan muncul beberapa opsi, dan yang akan kita pilih yaitu pada opsi tabel. Dan setelah kita mengklik tabel, akan muncul beberapa pilihan, dan kita boleh memilih sesuai yang kita inginkan. Nah, pada praktek yang saya ambil, saya memilih bagian Draw Table, di mana buat tabel sesuai kolom yang diinginkan, dan juga tabel tersebut bisa kita edit semenarik mungkin, seperti menambahkan warna dan juga tulisan di dalamnya. Nah, untuk praktik yang telah saya lakukan sendiri seperti berikut ini. Itu ada beberapa langkah yang telah saya praktekkan untuk membuat tabel yang mungkin diperlukan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu dapat membuat penomoran halaman di Microsoft Word. Nah, tentunya pada dunia pembelajaran sekarang, khususnya kita sebagai mahasiswa, tentunya sangat dianjurkan untuk mengolah suatu makalah sesuai dengan penulisan atau aturan yang dibenarkan. Nah, tentunya dalam makalah ini diperlukan adanya penomoran halaman. Nah, yang dapat kita lakukan yaitu
klik barword pada bagian insert, dan selanjutnya akan muncul beberapa opsi, dan yang akan kita klik yaitu bagian page number. Lalu di situ akan muncul untuk posisi-posisi nomor halaman yang diinginkan. Nah, untuk praktik yang biasa saya ambil itu saya mengambil posisi pada bagian tengah bawah, lalu nomor halaman tersebut akan muncul. Nah, untuk penomoran sendiri biasanya bisa dengan berbagai jenis, yaitu dengan angka biasa dan juga angka Romawi. Nah, sedangkan untuk penomoran makalah biasanya digabung antara Romawi dan juga angka biasa. Biasanya itu angka Romawi itu terdapat pada bagian kata pengantar, daftar isi, dan untuk pada bab 2 pembahasan yaitu biasanya sudah masuk kepada angka yang biasa. Untuk praktiknya sendiri dapat saya sajikan seperti contoh seperti ini. Selanjutnya yaitu penggunaan Microsoft Word terkait pembelajaran, yaitu dapat membuat chart, di mana chart ini seperti perbandingan antara satu dengan lainnya, di mana hal ini akan terlihat dengan jelas nantinya. Nah, yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, klik barword bagian insert, dan seperti yang tadi akan muncul beberapa bagian. Nah, yang akan kita klik yaitu pada bagian chart, akan muncul beberapa opsi chart yang diinginkan. Maka kita akan memilih jenis chart yang akan dipakai. Lalu secara otomatis Microsoft Word itu sendiri akan dialihkan ke Microsoft Excel, di mana nantinya akan ada tabel-tabel yang akan kita isi dalam kolom tersebut. Yang kita perlukan yaitu data yang akan kita jadikan chart, nah, di mana data tersebut perlu disesuaikan untuk ditampilkan dalam bentuk chart. Nah, untuk mengedit data itu sendiri dapat kita edit pada Microsoft Excel. Nah, setelah selesai mengedit pada Microsoft Excel, maka chart tersebut akan muncul pada Microsoft Word. Nah, untuk chart itu sendiri kita bisa mengedit warnanya dan juga bentuknya nantinya, supaya chart yang kita buat itu dapat dilihat dan diinterpretasi dengan baik nantinya. Nah, maka dari itu tentunya fungsi Microsoft Word ini dalam pembelajaran itu sangat banyak. Nah, tentunya kita sebagai pelajar atau mahasiswa dapat secara optimal dalam mengoperasikan Microsoft Word itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat dalam contoh chart yang saya buat seperti gambar berikut. Kita buka Microsoft Word, lalu akan dialihkan otomatis ke Excel. Kita isi data pada bagian Excel dan akan muncul chart yang kita inginkan. Nah, sekian penjelasan materi dari saya terkait dengan penggunaan Microsoft Word dalam dunia pembelajaran. Tentunya harapan kita sebagai mahasiswa, kita itu dapat menggunakan teknologi secara bijak dan juga mempelajari apa-apa saja teknologi yang baru tanpa merugikan orang lain, dan juga berhati-hati dalam menggunakan kutipan atau literasi yang diinginkan. Maka literasilah dengan bijak dan juga semangat dalam melaksanakan tugasnya. Thanks everyone, have a nice day, don't forget to smile, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.